Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, di sini saya Amarido Satriaji, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, di sini saya sedang mewawancarai salah satu pengusaha muda, yaitu Mas Opa. Beliau di sebelah saya, Mas Opa. Hai. Nah, Mas Opa ini kebetulan juga lulusan dari salah satu universitas di Jakarta. Nah, di sini kenapa saya mewawancarai beliau, karena beliau ini mempunyai usaha kecil, walaupun masih kecil tapi sudah mulai terkenal. Nah, di sini langsung saja kita mulai wawancaranya. Nah, Mas Opa, kenapa memilih usaha di bidang perkopian? Soalnya saya buka usaha tuh dari passion saya. Emang dari tahun 2018 tuh saya zaman kuliah di Jakarta kan sering nongkrongnya di coffee shop tuh kan. Jadi kayak udah ngerasa kopi, jadi pengen belajar dari kopi. Udah ngerasa bisa bikin kopinya, terus jadi ada passion untuk mendalami kopi. Selagi mendalami kopinya langsung jadi pengen buka usaha, buka coffee shop gitu kan. Tapi terwujudnya tahun 2020 gitu kan. Tahun 2020. Iya. Oh, ya. Kalau begitu sudah berapa lama jalan usaha ini, Mas? Iya, tepatnya sih Januari lalu. Soalnya persiapannya lama kan. Soalnya saya pakai mobil custom gitu-gitu kan. 6 bulan custom mobilnya, mobil VW ini. Nah, uniknya di sini teman-teman, beliau ini pakai mobil VW buat usaha beliau, lain dengan yang lain. Karena banyaknya di sini di bidang perkopian itu dia pakai ruko segala macam. Nah, di sini beliau pakai mobil VW, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi di situ Mas, berapa modal yang Mas Opa keluarin buat buka usaha ini? Dari totalnya Iya, lumayan 120. 120 juta. Iya. 120 juta. Besar juga ya Mas ya. Dari 120 juta itu sudah termasuk barang-barang, Semua. alat-alat, Semua termasuk sewa lahan, termasuk lahan. termasuk semua semua lah. Nah, untuk lokasi tempat usaha Mas Opa ini di mana? Ada di Putri Darah Hitam, nomor 34, dekatnya pokoknya di Putri Darah Hitam lah. Ada pelangnya di situ, AOTD tulisannya. Nah, bagi teman-teman yang mau Ngopi boleh ke AOTD, tepatnya di Jalan Putri Darah Hitam nomor 34, nomor 34. tepi jalan. Tepi jalan. Nah, dengan Mas Aufa menggunakan mobil PW tersebut buat buka usaha, itu bagaimana cara mempromosikannya, Mas? Awal-awalnya kan kalau dari situ kan tergantung dari mindset dari wirausahanya ya. Kalau saya ini lebih pentingkan branding daripada marketing. Kalau apa ya, jadi saya tidak mengharapkan untuk ramai dulu tempat saya. Jadi saya membiarkan konsumen tahu kalau dalam keadaan kualitas saya itu terjamin gitu kan. Saya dagangnya jujur gini gitu kan. Lalu dari situ bulan pertama emang saya sepi gitu kan, ya wajar lah wirausaha gitu kan. Bulan kedua itu udah alhamdulillah orang konsumen udah dapat, saya punya target konsumen saya masing-masing, dari situ udah tercapai. Terus kalau dari marketing saya sih awal-awalnya pakai iklan di IG, namun bagi saya sih itu masih kurang efektif. Kalau misal saya ada promo, letakin aja di IG gitu kan. Tapi lebih efektifnya tuh saya masuk ke event-event. Kalau event-event kayak musik-musik anak-anak band gitu kan, nah saya tenan di situ. Itu lebih bagus promosinya gitu kan. Iya. Setidaknya tiap bulan itu meningkat lah ya Mas ya, ada kemajuan. Iya, ada kemajuannya, termasuk progresif lah. Oke, dari AOTD ini dia beroperasi dari bukanya jam berapa dan tutupnya jam berapa, Mas? Saya buka dari jam 4 sampai jam 11. Tuh teman-teman yang mau ngopi
di AOTD bukanya jam 4 sampai jam 11 malam. Nah, sekarang nggak buka kan corona. Sekarang nggak buka ya Mas ya. Ya. Ya betul juga. Jadi Mas di sini di usaha AOTD ini memakai pegawai atau bergerak sendiri dalam menjalankannya? Saya pakai karyawan, Pakai karyawan yang Mas. Berapa orang? 2 orang. 2 orang gitu ya. Nah, dari 2 orang tersebut itu cara ngerekrutnya ada pakai kriteria atau segala macam atau kalian khusus atau gimana Mas? Satunya sih perlu lah ya, paling tidak kriterianya udah jadi barista. Itu teman saya, karyawan saya gitu kan. Terus yang satunya sih misal belum tahu apa-apa, yang penting punya ambisi dalam dunia kopi aja sih. Kalau gitu kan enak ajarinnya gitu kan, masih welcome gitulah untuk ngajarin gitu. Berarti untuk fresh graduate masih terima lah ya Mas? Masih terima buat ngedukasi gitu kan. Kalau masih bisa berbagi nggak pendak gitu kan. Nah, untuk harga kopi di sana apakah mengikuti harga standar yang ada di sini atau gimana Mas? Iya, ngikutin harga standar sini, soalnya ngikutin target konsumen kan. Jadi ya sekitaran harga 12 sampai 22 ribu. Nah teman-teman boleh itu kopi-kopi mungkin udah termasuk murah tapi dengan brand yang keren lah intinya. Nah untuk saya di sini ini pertanyaannya agak lari ke omset sini Mas. Gak apa ya? Nah di sini rata-rata omset per bulan yang Mas Opa dapatin dari usaha kopi ini berapa ya Mas ya? Kotor bersih? Kotor boleh, bersih boleh. Kalau kotornya berapa? Kotornya sekitaran 8,5 juta. 8,5 juta. Ya itu kalau bulan pertama sih sepi lah ya. Ya. Yang terakhir ya lah itu. Kalau yang terakhir ini 8,5 juta sampai 10 jutaan gitulah. 10 juta itu kotornya ya Mas ya. Kalau bersihnya jadi sisa 4 juta gitu. Nah, itu buat saya sendiri bersih ya. Tapi lumayan besar itu Mas ya per bulan. Bersyukurlah gitu kan, namanya wirausaha. Tapi kan selalu ada langkah buat ke depan gitu kan. Iya. Soalnya nggak bisa menilai kemajuan dari omset. Itu sih. Nah, mungkin yang terakhir ini Mas ya pertanyaannya, keinginan untuk kedepannya usaha yang Mas lakuin ini gimana Mas untuk kedepannya? Pengen mencakup lebih lebar lagi dari target konsumennya. Pengen memperluas distribusi kopinya. Jadi saya pengen buka roastery untuk kopinya. Ya tentunya pengen lebih, misal orang datang tuh ya kami bisa mengedukasi orang tersebut. Ya jadi kami pengen terbuka dan biarkan konsumen selalu ada di tangan konsumen gitu. Nah, mungkin Mas boleh kasih pesan dan kesan buat para pemuda yang mau usaha kayak Mas, itu mau awalnya dari mana Mas? Boleh kali kasih pesannya? Awalnya Ya, harus ngelakuin apa dulu itu? paling tidak harus belajar dulu dari keuangan. Pernah bekerja, saya sebelumnya kerja di optik gitu kan, jadi saya tahulah soal keuangan gini gitu kan. Harus kuat, jangan lemah sama cobaan yang omset kecil gitu kan. Ya namanya juga wirausaha. Kalau wirausaha gampang, semua orang bisa jadi wirausaha. Iya sih, itu sih harus ada cobaannya. Kejar target konsumen. Apa target konsumennya, itu buat apa, usaha buat apa, jangan main ikut-ikutan. Itu sih harus punya integrasi lah. Nah itu dengar teman-teman, bagi kalian yang pengen buka usaha, berani mencoba, intinya kayak gitu. Jangan takut buat gagal istilahnya. Yang penting udah coba dulu, ambil poin kesalahannya sebagai apa, nanti kita bisa belajar dari kesalahan itu tersebut. Nah terima kasih buat Mas Opa yang udah bersedia saya wawancarai. Dan cukup sekian sampai di sini video wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.